udah gemetaran di kaki. Mimpi apa bukan ya? Jangan-jangan mimpi. Dan kayak refleks aja, kalau ini mimpi, goresin golok ini nggak mungkin keluar darah, ya kan? Goresin mas, seret, keluar darah, bukan mimpi ya. Langsung lari lah ke itu, ke api unggun. Ada 3 orang yang aku lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber yang jauh-jauh dari nanti mas, Solo transit. Solo balapan, Dor. Dari Solo balapan, Mas Bala. Apa kabar Mas Bala? Alhamdulillah baik. Nah, Mas Bala nih, kita terakhir ketemu tuh seingat gue tahun lalu Mas. Iya. Tahun lalu di base campnya Bang Awe di daerah mana itu? Sleman. Itu di mana ya? Jalan Kaliurang. Jakal. Jalan Kaliurang. Jogja, Kaliurang. Dan waktu itu ternyata tadinya mau konten, cuman memang kendala waktu ya Mas ya. Iya betul. Kendala waktu dan Allah mengizinin kita buat konten hari ini. Dan Mas Bala gimana Mas, sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuknya masih kayak biasa ya. Tidur, Tidur, nangan. nulis, naik gunung tipis-tipis, ya udah gitu doang. Ya pokoknya Mas Bala nih secara basic dia penulis men, dan kalian mesti tahu, mungkin udah pada tahu juga kali ya. Dan dia penulis buku yang sangat fenomenal, Harum Hameru. Dan buat teman-teman di rumah, selain itu juga beliau ini mempunyai karya-karya tulisan yang biasanya disajikan via Twitter atau ada suatu aplikasi namanya Karya Karsa. Kalian bisa kunjungin, bisa download Karya Karsa karena di sana banyak banget tulisan dari Mas Bala. Kalian bisa langsung baca di sana. Gitu ya Mas ya? Iya. Dan buat teman-teman, pada kesempatan kali ini Mas Bala akan coba menceritakan pengalamannya nih. Kalau boleh tahu tentang apa tuh Mas? Kalau dikatakan lama, enggak juga. Dikatakan baru juga enggak. Medium lah ya, tengah-tengah. Itu ceritanya tentang yang awal mula itu kayak camping ceria gitu ya. Camping yang asik-asik. Tapi ternyata ada sesuatu yang janggal di situ ketika camping. Yang tadinya desain awal pingin have fun, Iya. ternyata malah jauh dari kata have fun. Benar. Oke teman-teman, pokoknya kalian mesti selalu stay buat ngobrol.com. Kalian harus selalu dengerin ngobrol.com karena di sini Mas Bala akan menceritakan secara detail bagaimana sih sebenarnya bisa tadinya mau have fun jadi nggak have fun. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita dengerin aja cerita dari Mas Bala. Sebab uripmu sedih, kegagalan tekan kuasa. Sebab ono sing duwe cilaka, manusia iku bakal seto. Oke, Mas Bala, langsung aja nih. Saya coba dengerin nih gimana sih sebenarnya bisa tadinya have fun jadi nggak have fun. Oke. Itu bermula dari rencana yang lama. Kita udah naik gunung bareng-bareng lah. Dan itu ada yang masih sekolah, ada yang udah kuliah, ada yang udah kerja juga gitu kan. Nah itu kita rencananya itu malam minggu.
dan udah benar-benar itu semua udah lengkap gitu loh. Kita ngumpul di suatu rumah, terus niatnya itu ngajak teman lah, ngajak teman 2 buat peraga atau yang ngasih ilmu lah gitu tentang pendakian, terus nanti tentang sharing-sharing gitu. Terus saya telepon satu teman buat hubungin yang lain gitu kan. Saya telepon, di mana? Di rumah. Loh, ayo, ini tanggalnya udah pas ini, kamu lupa kah gitu kan? Enggak lupa, cuma emangnya ada acara penting gitu kan, dan mereka berdua nggak bisa. Terus ya sedikit kesel lah di situ, masa nggak bisa sih, ayolah gitu, nggak bisa, ini udah penting banget acaranya gitu. Terus membujuk nggak bisa. Terus terakhir itu dia bilang gini, udah kok, aku percaya kamu bisa sendiri, kamu nanti jadi peraga sama buat sharing-sharing pasti bisa lah gitu. Ilmu kita nggak jauh beda gitu. Terus dia langsung tutup telepon, masih kesel di situ. Udah pada bener-bener antusias, mau seneng-seneng, dan nanti bagi ilmu juga malah nggak bisa. Ya udah, itu awalnya kita itu ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 12 orang. 12 orang, saya sendiri 1 sama 11 ya, 11 ditambah sama 2 yang nggak bisa tadi harusnya. Jadi total sekitar berapa tadi? 14 ya, 14 orang. Nah, 14. Akhirnya kita berangkat 12 orang. 10 orang. 10 orang ke Tahura. Berangkatlah kita. Dan itu jamnya udah lumayan sore. Jalan gitu kan. Dan jalan tuh aneh. Kayak saya tuh benar-benar udah jamnya udah waktu sholat. Itu saya panggil nggak mau, pada nggak gubris sama sekali nggak. Terus sampai bener-bener ngelewatin hutan yang udah rapet, yang di sana cuma ada samping-samping tuh warung-warung, cuma ada tinggalin sama pedagangnya. Kita masih naik, gitu kan. Tiba-tiba gebrak, bannya pecah. Itu yang naik itu Bagas namanya, Bagas. Nah, langsung lah pada rame tuh, kenapa itu? Si Bagas. Langsung pada liatin, kenapa gas? Itu dia udah masuk selokan dan udah ketimpa sama motornya. Aduh, tolong gitu kan. Langsung pada bantuin refleks. Tapi ada satu yang cuma diem di motor, cuma megangin motor sambil melototin entah apa. Itu nggak tahu sih melototin apa, nggak tahu. Masih liatin nih, namanya Bila, cewek. Jadi Bila ini kayak punya kelebihan lah, dia itu kayak bisa ngelihat karena dia pernah cerita kayak gitu. Kalau dia diem pasti ada sesuatu yang aneh nih kayaknya gitu. Dan di Bagas ini dia jatuh. Ini ada pohon beringin, ini selokan, dan dia tuh jatuh di selokan bawahnya pohon beringin. Pohon beringinnya gede banget. Kita tolongin tapi Bila masih diem. Nolongin Bagas, berdiriin, cek bannya juga. Kenapa sih Bil? Saya deketin lah Mas, dia bilang. Kenapa Bil? Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Serius, nggak apa-apa. Terus akhirnya refleks, lihat ke arah pohon beringin. Soalnya Bila di atas itu. Lihat nih, bener-bener kayak ada yang gede Mas, tapi nangkring di pohon. Kayak kukunya udah digini. Kukunya di pohon udah digesek-gesekin. Matanya bulat, rambutnya panjang gitu kan. Entah itu genderuwo atau orang bilang genderuwo atau apa gitu.
udah bil, yuk kita lanjut sambil anterin Bagas, nanti kita obatin sama cari bengkel lah gitu. Nah, singkat cerita semua ban udah diganti, terus Bagas udah diobatin juga, kita lanjut. Karena Bagas ditanya lanjut nggak, lanjut aja mas, nggak terlalu parah kok lukanya gitu. Jangan sampai cuma gara-gara aku nanti nggak jadi gitu, kata Bagas gitu. Ya udah ayo lanjut lah. Itu udah isya udah lewat, sampai ke gerbang kita ada musola atau masjid itu. Sholat dulu, ambil air, sama biasalah isoma ya. Selesai, naik lagi, masih pakai motor. Sampailah di pendaftaran untuk camp. Kita ketemu sama pengelolanya, sama yang jaga juga. Terus ditanya, dari mana mas? Gitu kan, basa-basi. Oh ini pak, saya dari bla 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 gitu kan. Terus kemarin saya sudah itu pesen buat beberapa coupling buat kita nanti bertenda gitu loh. Nah itu penjaganya bilang, waduh kalau couplingnya udah itu sih mas, udah disewa sih beberapa gitu kan, udah penuh. Tapi kalau masih masuk itu masih ada gitu. Nah ya udah kita setuju. Terus melakukan bayar total karena kemarin udah DP. Udahlah selesai itu. Biasa langsung kayak apa ya, pembekalan lah. Nanti di sana ada apa-apa gitu kan. Aku hitung mas. 1, 2, 3. Oh ada 10. Sama aku 10. Terus tiba-tiba, kok cuma 10 orang, yang 2 kemana? Gitu kan. Yang 2 ternyata udah sampai. Oh ya udah. Itu ada berarti. Hitung lagi. 1, 2, 10 dihitung sama 2. Harusnya 12. Nah, pojok 13. Kok 13 sih? Kan di list cuma ada 12. Kenapa ini ada 13? Tapi biasa. Ya, mungkin yang 2 ini ngajak teman tapi belum ngomong. Oh, ya udah. Nggak mikir aneh-aneh, langsung lah. Yuk, semuanya yuk. Naik karena jalan menuju ke campnya itu sekitar 15 menit jalan kaki. Jalanlah kita. Itu masih aku hitung, Mas. 1, 2, 3. 13. Tuh, 13. Jalannya paling belakang. Jalan tuh kayak orang rusuk. Dia nggak bawa apa-apa, tas kecil loh. Tas kecil. Bisa depan. Jalannya tapi kayak orang benar-benar kepayan. Mau deketin juga paling depan kan, kayak paling depan. Ya udah, pelan-pelan ya, hati-hati, batu licin juga kan. Segan. Oke. Sampai lagi. Gitu. Itu cuma tanah berapa petak sih. Nggak terlalu luas, nggak terlalu lebar. Cuma itu tenda kita buat melingkar. Jadi 1, 2, 3, berapa tenda 4 atau 5. Terus tengahnya itu dikasih space, itu buat api dulu. Tapi masih ada kayak batang kayu, beberapa batang kayu itu buat kayak duduk gitu, kita angkat dan duduk. Jadi benar-benar tengahnya tuh luas. Udah pasang tenda semuanya. Terus udah mulai masak juga kan, kayaknya belum ada. Carilah, aku ajak Bayu, namanya Bayu. Wajah dia, karena emang Bayu itu udah lumayan lah, dalam segi ilmu lumayan. Wajah dia, yuk kita cari kau yuk. Ayo mas, semangat ya dia. Kalau aku aja guys semangat. Ya udahlah, ayo yuk cari Bayu. Ayo mas, ya, gitu kan. Jalanlah kita menuju hutan dalam. Cari
kayak 1 ranting 2 ranting kita kumpulin. Jadi kode etiknya kita itu mas, jangan sampai kita nebang. Bahkan kalau kita ambil kayu, kita percaya bahwa kita nggak tahu di situ ada apa. Apapun itu kita nggak tahu, dan kita selalu ngapunten, badhe nyuwun kayu, maaf mau cari kayu gitu, minta kayu gitu kan. Selalu kita ucapin, dan selalu emang dari teman-teman kalau kemanapun pokoknya kalau ambil apapun minta gitu lah. Entah itu nggak ada orang, ya udahlah, anggap aja itu ada orang gitu. Kumpulin, udah dapet 1 ikat, ditali pakai tali parakot yang tali pendaki itu kan. Iya. Wah udah nih, yuk kita balik yuk, ini kayaknya cukup nih buat 1 malam. Wah enggak sih mas, coba kita ke bawah lagi tuh, deket aliran sungai gitu kan. Ada aliran sungai kecil sih, tapi agak turun gitu. Ya udah, ayo, ini tinggal di sini aja. Iya mas, tinggal sini aja. Turun, kita nyusurin sungai, banyak banget kayu. Aku ngumpulin, tiba-tiba Bayu kayak bisikin, mas, kenapa yuk? Kok ada bau nggak enak ya? Apa sih yuk? Baunya itu kayak itu mas, kayak bangkai tikus gitu, kata Bayu. Iya sih yuk, tapi udah nggak usah, diam aja lah gitu. Dia bilang kayak gitu. Cari kayu lagi, tapi tiba-tiba kayak Bayu mungkin udah nggak tahan, dia langsung bilang, asu kok mambungnya kecing nemen gini gitu kan. Kayak wah, pakai umpatan, terus ngomong kok baunya kayak udah busuk kayak gini gitu kan. Wah langsung aduh Bayu, harusnya jangan ngomong gitu lantang-lantang gitu, udah dalam hati aja. Kadang dalam hati aja nggak boleh kan. Wah ya cukup kayak aduh nih anak gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah, udah terlanjur juga. Langsung ada yang goyang mas, aduh merinding sih, serius agak merinding, nggak takut tapi merinding sih. Itu ada pohon pisang beberapa batang, nggak terlalu tinggi, ada yang gini. Jadi aku kira ya itu kayak karung atau plastik. Kelek. Dan ketika itu udah berhenti kelek gini, tahu mas itu apa? Pocong. Benar mukanya udah gini meringis. Aduh, astagfirullah. Kaget. Langsung aku tarik Bayu, yuk. Ini kayaknya udah yuk. Ayo kita naik aja yuk. Kenapa sih mas? Udah masih banyak ini. Udah. Ayo naik. Naiklah kita. Tek, ambil kayu yang tadi juga. Naik. Bikin api unggun. Sambil yuk minta tolong air putih dong. Karena kaget tadi kan. Ada apa ya Allah gitu kan. Udah minum. Terus api unggun udah jadi. Saya kumpulin semua mas. Kayak udah di pohon yang tadi ya, udah ditata itu pohon, duduk semua. Biasa perkenalan satu-satu. Saya juga perkenalan. Tapi ada yang aneh. Ketika saya ngomong, ada satu yang itu ketawa terus. Hihi, gitu. Tangannya kayak cewek. Ya cewek tapi ya ketawa cewek sih. Cuma itu kayak bukan ketawa yang enak gitu. Kalau kata saya enak ya didengar ya, itu nggak enak, kayak ngejek gitu. Agak kesel lah gitu, ambil ngomong jelasin tentang apa sih daun-daun yang bisa kita makan gitu, kayak jelasin gitulah. Kayak udah kesel, Bayu yang tahu beberapa ilmu aku tarik. Yuk sini dulu bentar. Aku lihat ini. Dia cuma diem. Ya udah. Jadi yuk balik lagi yuk. Bayu balik lagi.
Terus ada kuis, terus perkenalan juga sih. Jadi kayak, oh ini kamu kenal ini nggak? Random lagi gitu kan, random kenalan lagi. Namanya ini. Dan pas kayak udah kesel lagi sama tawanya dia, itu kayaknya peserta yang 13 tadi deh kayaknya. Mikirnya gitu sih. Karena yang aku hitung kayaknya mukanya kayak gitu. Dari awal itu sampai itu kan. Kamu lanjut sama yang 13 itu kan, peserta 13. Maju sini. Karena dia tuh ada di tengah-tengah antara Bayu sama si Bila. Terus mereka dua orang ini kayak nggak ngeh. Jadi kayak, kok saya mas? Saya kan Bayu. Mas udah kenal. Gitu. Bukan kamu, satunya tuh. Nah ini kan Bila. Terus kayak, kok pada nggak tahu sih, agak mikir aneh. Terus tiba-tiba, ya udah ketawa, oh bercanda gitu kan. Jadi kayak pengalian lah, biar nggak pada ketawa juga. Oh mas jangan bercanda lah gitu. Pada takut itu, agak takut terus ketawa gitu. Akhirnya Bayu aku tarik lagi, yuk jelasin dong caranya buat survive di hutan gimana gitu. Tarik lagi. Aku duduk di sebelahnya si peserta 13 ini. Ini duduknya. Ini pesertanya mas. Ini aku di sini. Aku duduk, aku liatin dikit, aku lirik. Dia ngelirik juga sambil ketawa. Bayu mas jelasin. Aku liatin lagi. Dia kayak nunduk sambil ngeliatin lirik-lirik itu. Agak pucat sih, cuma masih mikir mungkin kulitnya putih jadi terlihat pucat gitu kan, masih mikirnya positif terus sampai kayak udah mau kayak gini langsung dia, mas si Bayu kaget. Si Bayu udah mas, udah, ya udah. Pas aku tengok udah nggak ada. Ya udahlah, terus kita biasa genjreng happy di situ ya. Ada yang minum juga, tapi jangan dicontoh lah ya, ada yang minum. Nah itu semua udah kayak udah tengah malam, udah belum tengah malam sih, udah jam berapa gitulah, lupa. Itu terus ya udah yuk kita istirahat, besok masih ada acara lagi kan gitu ya. Istirahat semuanya, masuk tenda, semuanya tidur, nggak ada yang nggak tidur. Nah ketika masuk tenda itu saya pertama kali mas yang masuk tenda, karena udah agak ngantuk, jadi masih anak-anak mas di dalam. Tapi udah habis itu kayaknya pada masuk, soalnya dengar suaranya. Pas masuk tenda krek gitu kan, loh ini siapa, kok udah ada yang tidur pakai selimut putih, udah gini tuh. Ya udahlah, udah capek tidur lumayan gitu kan. Terus tiba-tiba ada kayak suara sama yang nyenggol tenda dari atas. Dek. Apa sih? Kebangun. Nengok ke atas. Kaget. Ada yang berkucir mas. Apa ini? Kayak kesel. Nggak takut tapi kaget dan kesel. Perlahan aku buka tenda. Backsoundnya itu udah kayak ranting pohon digesek angin. Buka tenda, keluarin kepala, tengok ke belakang, nggak ada. Terus ya udahlah, keluar. Api unggun udah jadi bara, masih ada kayu-kayu dikit.
hidupin api unggun lagi. Posisiku itu mau ngerokok. Di posisi ini korek, ini rokok. Anginnya gede. Digini kan pasti. Ini kan. Itu nggak nyala-nyala. Pas sudah nyala, ngerokok. Depan udah ada orang. Siapa? Peserta 13 lagi. Depan sambil ketawa cekikan. Gitu. Tapi nggak mikir itu orang apa bukan, nggak. Yang aku pikir semua peserta itu tanggung jawab saya. Jadi saya nggak boleh mikir aneh-aneh. Kan di situ saya tuh bertanggung jawab untuk keselamatan semuanya gitu loh. Udah. Mulailah itu masih duduk berdiri mas. Kayak wah dia udah pucat banget. Sambil ketawa takutnya hipotermia. Karena udara dingin banget. Dan kayak oh, ini takutnya nanti malah kalau nggak tolong bahaya juga kan gitu kan. Mau deketin mas. Mau gini. Tiba dia berdiri. Duk, langsung lari. Yes. Cepet banget lari. Kayak bukannya takut tapi kayak merasa khawatir. Wah dia hipotermia nih. Kalau nggak ditolong kasihan. Kan kalau udah hipotermia kan kayak kehilangan kesadaran kan, takutnya kayak gitu. Masuk tenda, ambil parang panjang kayak kukri gitu, sama senter, headlamp. Udah lah, kejar lah gini. Takutnya nanti kenapa ini gitu kan. Kejar. Larinya cepet banget, nggak kekejar. Udah masuk bener-bener hutan gitu ya. Wah kemana tadi ya? Risau banget ini. Masih nyari sambil kasih tanda ke pohon-pohon. 3 guratan. Sret. Mas, semakin masuk rapet. Bener-bener rapet. Dan gak ada kayak bekas orang nerabas. Waduh dia masuk kemana ya ini ya gitu. Jangan-jangan jalur lain. Ini tadi ada cabang apa enggak ya, mikirin udah khawatir, saking khawatirnya tuh udah kayak nggak mikir keselamatan diri sendiri. Ya udahlah, besok itu aja lah, besok cari besok aja. Cuma ada sedikit khawatir sih, kenapa enggak tadi. Mungkin lapor ke pihak yang pengelola sama penjaga lah gitu besok. Kalau ada satu yang kemarin hipotermia terus masuk hutan gitu. Karena nggak mungkin di malam begitu gelap sendirian gitu. Udah memutuskan untuk balik badan mau kembali ngecek yang bekas guratan nggak ada, hilang semua. Maju pada jalannya ada jalan setapak nih, bekas terabasan kok ada, tapi guratannya nggak ada, kayak cuma muter-muter aja. Di situ kayak aduh gimana ini, bisa balik apa enggak ya ini. Berdoa mas, apapun doanya udah doa aja gitu kan. Terpikir satu ide, bekas kaki, bekas sepatu, gak mikir tanda-tanda, bekas kaki, jejaknya ya jejaknya. Jalan. Wah, tandanya ada. Lega. Mau mendekati, udah ada api, bekas api unggun nih, gitu. Mikirnya gitu. Udah dekat, bener nih jalur, udah nggak muter-muter lagi. Semakin dekat, kaget mas. Dan nggak percaya yang saya lihat itu apa. Langsung lah itu lari
tapi sambil mengamati gitu loh. Terus kayak tiba-tiba terhenti sejenak. Beneran apa enggak? Udah gemetaran di kaki. Mimpi apa bukan ya? Jangan-jangan mimpi nih. Dan kayak refleks aja, kalau ini mimpi, goresin golok ini nggak mungkin keluar darah. Ya kan? Goresin mas, serat, keluar darah. Bukan mimpi ya. Langsung lari lah ke itu, ke api unggun. Ada 3 orang yang aku lihat. Peserta 13 sama 1 orang. Langsung mereka berdiri, terus tiba-tiba jalan. Bila tinggal sendirian. Jalanlah. Tiba-tiba aku, bener gak sih gitu kan. Ambil kesel gitu, ambil marah gitu. Aku teriak, Bil! Bila langsung tiba-tiba nangis, kaget lihat aku mas. Wah, kayak apa ya, takut, nangis dan takut. Langsung aku deketin, aku rangkul si Bila. Kenapa Bil? Kenapa? Mas ini beneran kamu mas? Iya beneran. Lah tadi siapa yang aku ajak ngobrol? Iya Bil, aku gak percaya. Itu siapa? Tahu mas yang diajak ngobrol tadi dan sampai itu mikir itu gak mimpi siapa? Aku sendiri yang ngobrol sama Bil. Sama peserta 13 yang jalan tadi, tiba-tiba berdiri terus jalan, hilang. Aku bilang sama Bila, Bil, ingat kode etik. Jangan pernah menceritakan apapun kepada orang di sini selagi kita belum pulang. Itu kode etik pendaki. Kita ceritain kalau udah sampai rumah aja. Aku bakal tanya banyak. Aku anterin ke tenda mas. Dan semuanya mencoba untuk tidur lah. Aku sama Bila coba tidur. Pagi aku momen acara pagi kita tiadakan, kita balik aja. Terus ke BC yang pendaftaran tadi malam saya lihat orang. Terus orang itu pucat, cewek. Dan itu ketawa terus. Dan sempet itu apa namanya, dia masuk ke hutan, cuma saya cari nggak ketemu, malah saya tersesat gitu. Terus penjaganya cuma bilang gini, nanti mas seminggu lagi kesini lagi aja, nanti saya kasih jawaban, soalnya kalau sekarang saya belum bisa gitu. Ya udah pulanglah kita semua. Di rumah semua udah sampai lah dengan selamat gitu. Aku tanya ke Bila, Bil, tadi malam pas kita ke sana itu ketemu apa sih? Banyak mas, banyak katanya. Di awal dia ketemu Drew, di perjalanan dia diliatin. Terus ada satu yang pengen kayak jadi teman Bila, peserta 13 tadi. Cuma Bila nggak bisa mastiin itu orang apa bukan, karena seperti orang dan dia itu cantik seperti orang gitu katanya. Ya udah. Terus pas di api unggun dia kira itu benar-benar saya mas, karena ngobrol gayanya sama, orangnya sama, gerak-geriknya sama, dia ngira itu saya dan sama si cewek tadi, peserta 13 tadi. Tapi ketika lihat saya yang nyamperin Bila, dia kayak shock, kok ada 2 gitu. Setelah tanya-tanya itu, singkat cerita seminggu mas, saya balik lagi dan tanya sama penjaganya,
sedikit kaget juga Mas, duduk sambil ngopi itu ceritain. Yang kamu lihat itu adalah orang yang pernah hilang di sini dan sampai sekarang belum pernah ketemu. Dan itu seringkali kayak menjadi rombongan fiktif. Dan untuk ketika saya ceritakan kenapa saya ada 2, dia nggak bisa jawab. Itu nggak tahu Mas dari mana. Terus. Sampai saya dapat telepon dari teman saya yang awal, dia bilang gini, lupain yang masalah kemarin, kita akan ada perjalanan jauh. Dan suatu saat kamu dapat, dia bilang suatu saat kamu akan melakukan perjalanan yang lumayan jauh. Dan itu akan mengorbankan segalanya. Tutup telepon dan saya cuma bengong. Itu sedikit ceritanya. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Mas Bala tentang pengalamannya saat camping ya Mas ya. Yang tadinya have fun jadi gak have fun. Oke, sebenarnya gue ini sih Mas, bener-bener dengerin part-partnya lu cerita nih. Dan sebenarnya udah ada jawaban-jawaban dari apa yang mau gue tanyakan gitu. Cuman tetap gue masih ada hal yang gerundel gitu loh, hal yang ingin gue tanyain ya. Nah, waktu si Mbak Bila ini emang backgroundnya kan dia memang seperti Mas Bala bilang dia peka dan emang dia paham lah gitu dengan dunia seperti itu. Boleh dikasih tahu nggak sih Mas, waktu udah balik dan pokoknya udah selesai camping, ada kejadian nyusul nggak sih dengan Mbak Bilanya itu? Agak merinding sih. Karena yang gue baca seperti itu. Ada. Sebenarnya setelah seminggu itu, Bila ngajak teman-temannya yang punya kemampuan juga. Saya juga ikut. Dan itu ketemu sama yang 13 tadi. Dan anehnya, dia bawa temen. Temennya siapa? Kita semua. Mirip. Astagfirullahaladzim. Jadi cloning kasih. Cloning. Bener-bener Merinding sampai sekarang, Mas. Cloning ya Mas ya. Merinding sumpah, serius. Sampai sekarang merinding. Awalnya gitu. lu doang nih. Tiba-tiba satu rombongan itu Sama. Dan itu mereka nggak bisa jelasin. Dan Mbak Bila udah nggak bisa berkata-kata apa lagi. Nggak bisa apa-apa. Mending udahlah. Kita mungkin nggak bisa kasih jawaban. Dan nih. ada satu sih yang bikin saya penasaran tuh ketika teman saya bilang ada perjalanan jauh dan nanti diceritain itu siapa, dia yang lebih tahu. Tuh. Oke Mas, boleh sedikit nggak sih, kan sebenarnya profesi banget nih. Daerahnya aja lah, daerah mana sih Mas? Jawa Timur kah, Jawa Tengah kah? Lebih tepatnya Jawa sih ya. Iya. Waduh, saya takutnya orang kesana terus mengalami kejadian sama sih. Gitu. Merinding sampai sekarang, serius. Nggak takut, cuma merinding. Iya. Masih Jawa dan itu di lereng gunung. Yang lereng gunung lah ya. Ya, yang cukup terkenal dan banyak orang cari kontennya di situ sih. Dan itu udah jadi rahasia umum lah ya. Ya, rahasia umum. Oke, nah pertanyaan terakhir Mas. Waktu Mas nyayat tangan Mas itu kan Mbak Bila langsung nangis tuh waktu ketemu Mas ya. Sebenarnya komunikasi apa yang dibangun oleh si sosok cloningan Mas Bala dengan pesawat 13 dengan Mbak Bila itu?
Mbak Bila cerita nggak? Dia seperti kayak ngajak berteman, ya udah berteman aja. Dan Mas Bala sendiri cerita apa di situ? Menurut Bila waktu mereka lagi bertiga itu? Kayak ngobrol, ini temen lu gitu. Kamu jangan takut gitu. Dia juga bisa jadi temen lu. Dan ini bekasnya masih ada sampai sekarang. Oh, itu bekas goretan itu Mas? Bekasnya masih ada. Dan itu cukup lama nggak sih? Itu boleh kasih tahu nggak Mas, kira-kira berapa lama tuh yang Mbak Bila inget? Obrolan itu apakah sebentar, apa berlangsung lama sebelum Mas datang? Dia tuh kayak seperti dihipnotis Mas. Jadi dia nggak sadar itu berapa. Oh, tiba-tiba dia langsung ada di luar ngobrol. Iya. Kayak dia tuh tiba-tiba kayak mau itu ya, buang air kecil. Terus tiba-tiba ada yang kayak saya sama itu di situ. Ya udah ikut ngobrol mereka. Oke, siap. Nah, sebenarnya banyak banget sih pelajaran yang bisa diambil Mas. Cuman memang by design awalnya tuh nggak ketebak di akhirnya, endingnya sih. Pesen-pesen Mas buat teman-teman di rumah setelah tahu cerita Mas Bala atau pengalamannya yang cukup benar-benar sih, maksudnya nggak terduga gitu loh. Apa nih Mas buat teman-teman di rumah? Jadi gini, buat kawan-kawan semua ya, camping boleh. Camping itu kesenangan pribadi dan kesenangan semua orang. Tapi jangan pernah mengotori kesenangan itu dengan hal-hal yang itu terlarang. Kayak teman-teman saya tadi, bawa alkohol, minum, akhirnya dapat gangguan. Dan ada beberapa, ya ini percaya apa enggak, saya tuh lupa untuk kayak ngapunten mau dirikan tidak di sini gitu. Itu sebenarnya kalau dalam saya pribadi ya, kepercayaan saya ya, dimanapun kita izin mau kayak mendirikan tenda, izin lah. Saya nggak tahu itu di situ ada apa, yang mungkin jin apa yang lagi tiduran di situ, terus tiba-tiba kalau di tenda bisa aja kita ganggu gitu. Dan gangguan benar-benar nyata. Iya, sampai Mas Bala tadi bilang untuk ngambil kayu aja ulon izin se ya. Yang salah di kayu adalah ketika kita ngomong secara spontan, mungkin ada yang tersinggung, akhirnya ya udah dikasih tampak wujudnya. Bahkan sampai tenda saja tendang-tendang. Iya, yang tadi Mas Bala cerita di tengah itu ya. Oke teman-teman, jadi memang bisa dibilang apa ya, mungkin nggak bisa ketebak, maksudnya nggak bisa dikira kalau misalkan camping aja ternyata kita bisa ngalamin yang hal seperti ini gitu loh. Karena memang anggapan orang-orang mungkin di gunung yang kita mesti naik dulu, ternyata enggak kok. Ternyata dari awal camping aja udah ada yang seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya nggak mesti di camping, nggak mesti di gunung, nggak mesti dimanapun. Adab ya Mas ya? Adab. Karena manusia itu lebih beradab jika beradab, ya kan? Karena mungkin ilmu tinggi, tapi kalau adabmu rendah, itu adalah sampah sih. Betul. Kadang pinter nggak cukup kalau nggak beradab. Iya. Oke Mas Bala, makasih banyak waktunya. Sehat-sehat selalu. Oke, paling gitu aja. Mas Bala, makasih waktunya. Sehat selalu, sukses selalu. Oke, siap. Dan buat teman-teman, makasih banyak buat waktunya. Jangan lupa subscribe rekomendasi.com. Jangan lupa mampir ke tulisan Mas Bala di Karya Karsa. Kalian di sana bisa baca banyak banget cerita dari Mas Bala. Oke, paling gitu aja buat teman-teman. Gua undur diri. Stay tune terus di ngobrol.com.